Halo guys, balik lagi di TP Channel. Kali ini kita ada mobil lagi, mobil yang kali ini mobil beda ya. Kita review sedan Honda City tahun 2006. Dia udah bisa dibilang dia sudah facelift ya, tapi setelah ini ada lagi versi faceliftnya. Apa aja perbedaannya dari generasi sebelumnya, generasi facelift setelah ini? Kita lihat aja langsung. Nah, dari depannya ini, kalau yang sebelumnya, untuk model sebelumnya dia belum seperti ini modelnya, dia lebih ramping seperti Jazz, kayak Honda Jazz. Kalau ini dia udah beda, kayak Honda Jazz sih, udah nggak mirip. Nah, di sini ada aksen chrome, di aksen chrome ada emblem Honda. Nah, 2007 akhir dia sudah mengalami facelift lagi. Grillnya udah nggak kayak gini, dia kayak lebih sporty. Untuk aksen-aksen chrome-nya dia udah hilang. Ini tipenya IDSI ya, jadi ada dua tipe. Ada yang IDSI dan VTEC. Apa aja bedanya nanti gue jelasin. Oke, dari fisiknya ini, dan ini juga rencananya mau jual. Untuk spesifikasi dan harganya nanti akan dicantumkan DP di deskripsi. Oke, kondisinya kita lihat kondisi dari depannya. Kapnya sebenarnya masih ori, cuman ada beberapa yang sebenarnya cat tapi nggak begitu kelihatan sih, kayak kecil gini. Nah, ini sih kata ownernya dia dicakar kucing ya. Dia ada titik gini. Nah, sama ownernya dia mungkin dia ngerti, dia timpa cat yang itu, tapi ini nggak masalah. Secara ini kondisi ini masih kaleng banget, tidak bekas nabrakan, tidak bekas banjir juga. Dari lampunya juga nih, dia lampunya masih lampu bohlam ya, lampu bohlam. Ada lecet juga di sini ya, karena mobil 2006 ya, dan dipakai pasti ada lecet-lecet. Nah, dari samping sennya, lampu sennya dia ada di sini. Nah, kalau yang sudah facelift 2007 akhir, dia lampu sennya udah di sini nih. Lampu sennya dia sudah nempel di spion. Dari velg ini velg aslinya. Sebelum facelift kalau nggak salah, yang generasi sebelumnya dia lebih kecil. Dan generasi setelahnya velgnya sama, tapi bentuknya, desainnya nggak kayak gini. Ring 15 185 per 60. Ini standarnya dari Honda City ini ya. Dari samping kondisi masih bagus ya, paling ini lecet-lecet doang sedikit ya. Dari samping masih bagus, catnya masih gue bisa bilang 80% masih bagus dan orisinil. Nah, dari belakangnya, nah ini belakangnya, dan generasinya sebelumnya belakangnya nggak kayak gini. Pokoknya dari desain, dari generasi sebelumnya itu desainnya udah beda. Ini IDSI ya, ini IDSI. Kalau desain sama VTEC sih nggak ada bedanya, secara desain nggak ada bedanya. Nah, yang membedakan sama VTEC dari segi visual adalah nanti di interior. Tadi kan perbedaannya di itu kan, kalau secara fisik, secara body sih nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu di interior. VTEC dan IDSI yang membedakan itu di interior, yang paling yang paling yang paling ini apa namanya, yang paling mencolok. Oke, kita coba lihat interiornya. Oh iya nih, di sini juga ada sebenarnya ada lecet, dan catnya nggak bagus, tapi tidak mempengaruhi performance. Lihat dari jauh sih masih oke lah. Nah, untuk pengeremannya sendiri, kalau untuk VTEC dia sudah double disc atau cakram, dua-duanya depan belakang. Tapi untuk IDSI dia hanya bagian depan, yang cakram yang bagian belakang dia masih tromol. Nah, kita ke bagian mesin.
Honda City G8 tipe IDSI ini memiliki mesin yang berkode L15A 1500 cc 4 silinder segaris 8 katup SOHC, di mana setiap silinder memiliki 2 buah busi. Jadi total businya di sini ada 8 busi ya guys, bukan 4. Beda sama tipe VTEC. VTEC hanya memiliki 4 busi. Mesin ini memiliki output tenaga 88 horsepower pada putaran mesin 5500 rpm dan torsi sebesar 128 Nm pada putaran mesin 2700 rpm. Beda sama yang VTEC. Kalau VTEC dia itu 110 horsepower ya guys pada putaran mesin 5800. Dan torsi maksimal VTEC itu 143 Nm atau setara dengan putaran mesin 4800 rpm. IDSI ini menghasilkan keseimbangan tinggi antara pemakaian bahan bakar yang ekonomis dan tenaga yang cukup responsif, walaupun tidak seagresif varian VTEC. Nah, ini digerakkan pada roda depan dengan manual transmisi 5 percepatan. Kalau untuk Matic-nya dia CVT dengan simulasi 7 percepatan. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, kalau IDSI itu bisa mencapai dalam kota bisa sampai 10 sampai 12 km per liter. Kalau luar kota dia lebih irit lagi, bisa sampai 15 sampai 20 km per liter. Nah, bedanya dengan VTEC dia tenaganya lebih agresif, tapi konsumsi bahan bakarnya juga dia lebih boros ya daripada IDSI. Kalau di VTEC ini untuk dalam kota dia bisa sampai 8 sampai 10 km per liter. Untuk luar kota hanya 12 sampai 15 km per liter. Jadi ini juga tergantung cara kalian berkendara juga ya guys. Nah, ini interiornya. Kita coba nyalakan nih. Ini MID-nya. Ya sudah ada ini indikasi pintu kalau ada yang terbuka, ini rem tangan, ini ada safety belt, ada juga ini power steering, ABS juga ada. Ada ABS juga ada. ABS mana ABS? Oh ini nih ABS nih. Tuh, ABS, safety ABS-nya sudah mati. Ini juga ada apa namanya? Airbag. Tapi kelistrikannya normal. Nah, ini kilometernya masih 90.700-an. Jadi tahun 2006. Tapi kilometernya masih rendah. Kita coba nyalain. Nyalain apa panas, Pak? Nah, oke. AC-nya juga lengkap, ada arah semburan, ada untuk dinginnya. Ini AC, ini juga ada defogger. Nah, ini TV kita waktu itu udah ganti ya. Yang aslinya dia belum begini. Ini juga kita lihat dari samping sini. Ini bahannya udah bludruk, keren banget nih, mewah banget. Gue suka banget desain interiornya dan warnanya. Nah, kalau IDSI itu didominasi warnanya coklat keren gitu ya. Tapi kalau VTEC dia kayak full black. Nah, ini juga nih udah bludru juga. Campuran bludru, krem. Dia juga ada aksen panel kayunya. Ini keren banget nih. Mewah ya. Kesan mewah. Ini untuk depan sisi driver dia udah auto ya, auto up dan auto down. Dan ini jarang banget ada di mobil sekarang, apalagi mobil LCGC. Ini juga ada electric mirror. Nah, ada electric mirror tapi belum electric retract ya. Ini juga sudah power window di keempat pintu. Di sini ada door pocket. Tapi dia tidak bisa untuk naruh cup ya. Sempit ya? Terlalu sempit. Nah, ini juga kursinya bludru nih, keren banget, halus banget. Zoom nih, woi. Kursinya bludru, ya. Jadi kita nyaman banget. Nah, ini AC-nya masih dingin. Untuk AC-nya masih dingin, power steering-nya masih enteng, lampu-lampunya masih nyala, elektrik normal semua, mesin normal, elektrik normal. Dalamnya masih bersih. Nah, ini kita balik lagi ke ruang penyimpanan. Di sini ada lumayan banyak ruang penyimpanan. Di sini ada. Nah, di sini juga dia bisa naruh cup holder nih.
Kalau kita bawa cup holder, kita bisa naruh di sini. Kalau kita mau lebih lega lagi, Ada lagi tuh, Pak? kita sini. Nah, ini bisa di ini. Itu apa? Ini jadi kita bisa naruh sesuatu sini lebih banyak. Tuh. Ini juga, ini sebenarnya difungsikan untuk asbak ya. Oh, buat asbak ini. Buat asbak. Jadi kalau ya ada mereka ngerokok bisa buang asbak di sini, buang ininya di sini. Abunya ya. Abunya di sini. Nah, di ruang penyimpanan juga di sini ada buat naruh koin kali ya. Di sini juga ada cup holder, ada 2 buat naruh ini. Nah, di sini juga ruang penyimpanannya unik nih. Nah, dia di sini ada juga, di atas ada, di bawah juga ada. Tuh. Jadi ruang penyimpanan Banyak banget. cukup banyak. Di samping situ juga ya ada door pocket juga ya. Tapi dia kayak nggak bisa naruh cup nih. Mungkin botol yang kecil bisa ya. Gitu tuh. Samping-sampingnya juga ada nih buat naruh receh kali ya MDP ya. Nah, ini nih keren nih, emang gue suka ininya nih. Si Blue Drew sama boot panelnya tuh keren banget. Pegangan tangan aman nih, ada nih. Di 4 sisi kalau nggak salah. Ah, dia di depan belakang juga ada nih. Ini juga ada. Ntar kita lihat belakang. Handrestnya ada. Ini lampu mana nih, Pak? Lampu, Pak? Lampu di tengah Oh, di sini. tengah. Nah, lampu di sini. Itu ya, ntar kita Lampu. coba tuh. Kayak dari setir dia udah bisa diatur untuk mana? Oh, untuk. Nah, dia udah bisa diatur ininya nih. Tapi dia tidak bisa, dia sudah apa? Sebutannya apa? Tilt steering ya. Nah, dia udah otomatis kunci. Tapi posisi enak nggak nih, Pak, buat nyetir tuh, Wah, Pak? ini sih bener-bener beda sama mobil LCGC ini untuk posisi nyetirnya sendiri memang Honda itu dia punya jargon fun to drive, ini benar-benar fun to drive banget. Walaupun mobil tahun 2006 ini sama mobil-mobil LCGC sih untuk kenyamanannya beda banget sih. Karena memang ini disetting untuk mobil mewah pada zamannya ya. Di sini ada juga airbag. Tahun 2006 dia sudah ada airbag. 2006. Airbag di sini, di sisi klakson, Nah, lagi satu lagi, dan Pak. juga di sini di penumpang. Oh, Ini ada 2. Nah, ini juga nih untuk safety beltnya dia bisa diatur kenaikannya. Tuh, kelihatan nggak nih Om DP? Kelihatan. Nah, ini bisa diatur nih, ini benar-benar kesan mewahnya tuh dapat banget. Kisi-kisi AC-nya juga Penumpang lega nih. Tuh. lega banget ya. Lega banget. Lega Buat- banget buat kendaraan. untuk posisi itunya, headroomnya masih lega banget. 168 tinggi gua, ini masih nyaman banget. Untuk posisi nyetirnya juga enak banget. Terus juga ada Twitter bawaan di sebelah sisi sini. Oh iya, ini kursinya driver udah bisa maju mundur, dia rebah juga udah bisa, dan sini ada atur untuk headroomnya, untuk atur headroomnya juga tuh, dia bisa naik bisa turun. Tapi Wih. uniknya ini dia udah bisa cuman diputar dia. Mana putaran ya, Pak? Putaran di sini nih, kelihatan kan nih? Nih. Untuk putar headrestnya di sini bro. Oh, itu ntar kita Sini coba bro, situ. tuh ya. Nggak kelihatan dari sini. Dia masih manual, tapi unik sih. Oke, lanjut belakang kayaknya, Pak. Harus Kita lihat bagian belakang. Kita ke belakang. Nah, wah belakang lega banget. Ini masih lega banget buat 3 orang nih, masih oke sih. 3 orang ya. Dia ada hand gripnya juga. Sini ada buat naro barang, juga naro barang kecil. Dia nggak ada door pocket ya di sini. Sini ada aksen chrome. Oh, di tiap handle pintu ada aksen chrome nih. Sini ada aksen chrome. Nah, untuk ininya aduh nyaman banget sumpah. Dia ininya begini ya, apa namanya, headrestnya. Wah, dia nyaman banget. Nggak bisa dirubah-rubah tapi enak ya. Oh, dia bisa. Bisa. Oh, ini untuk kalau kalian mau misalnya menaruh barang dari bagasi ke ini bisa diangkat. Dia Bangkunya, tembus, iya, joknya iya. itu. Yoi, bro. Anjay. Jadi, Wih, dia mewah bisa. dari dalam sini. dia bisa untuk kalau lu kurang space naruh bagasi, ini bagasinya udah gede sih. Ini Ditambah dia udah lagi dilipet. Dan lipatnya dia bisa, nanti gue tunjukin deh. Nah, ini dia bisa sampai rata. Jadi kalau buat naruh barang sesuatu jangan takut space-nya nggak cukup. Mantap, lega cuy. Suka banget. Oke. Oke, ini dan bisa juga
Dan bisa juga nih diangkat begini. Gila ya. Lega. Keren banget ya untuk mobil tahun 2006 dia. Yang sebelah sini bisa, Pak? Bisa juga. Bisa juga. Semuanya bisa Tuh. dilipat. Tuh. Gila. Ya. Jadi ya. kalau kalian jangan ragu, misalkan mau bawa barang banyak, space yang nggak cukup bisa diakalin. Tuh ya. Ini sih keren banget menurut gue. Banyak di mobil-mobil zaman sekarang yang nggak ada fitur ini ya. Benar, setuju. Dan ini kursinya nyaman banget bro. Gue suka banget nih. Bludru, full bludru ya, belakang juga tuh. Nyaman, tapi ya saran gue kalau saran gue untuk ya joknya bludru gini mendingan jangan disarungin. Ini bener enak banget, nyaman banget. Ini juga udah power window ya belakang juga. Jadi keempat pintu udah ke power window. Kita coba lihat bagasinya ya. Oke. Nah nih guys, untuk bagian bagasinya, ini salah satu kelebihan mobil sedan, terutama mobil Honda City tahun 2006 ini. Bagasinya cukup luas banget. Nah kalau kita masih kurang space, ini bisa dilipat kursi belakangnya yang tersambung ke bagasi, jadi ada tambahan space untuk menaruh barang. Wah ini benar-benar lega banget bagasinya. Untuk kalian yang sering bawa barang-barang banyak atau sering keluar kota ya, yang membawa koper-koper besar, nah ini cocok banget nih buat kalian guys. Oke, kita sudah ada di jalanan seperti biasa. Gerbang tol apa sih namanya? Jatiwaringin? Bukan? Pondok Gede Timur. Pondok Gede Timur. Salah. Lebih Jati. Pondok Gede Timur 2 ya. Di belakangnya ada penumpang nih, Pak. Aduh, susah nih bukanya nih. Ngumpet dia. Ada Wahyudi Kurniawan, komentator mobil-mobil. Nanti kita tanya dari segi penumpangnya ke Om Yudi. Kita tap dulu. Berapa duit nih sekarang nih? Masih 4.000. Oke, kita mulai test drive dari Honda City 2006. Dari posisi setir, emang nyaman banget sih ini mobil. Kedapan suaranya bagus karena dia sudah dilengkapi mesin, udah juga dia sudah ada apa namanya kedap suaranya. Wow, ini sih benar-benar enak banget. Wih, 100 aja dia nggak berasa, dia benar-benar stabil. Handlingnya enak banget. Power steeringnya enteng, shock breakernya empuk. Dari segi driver tuh memang enak banget untuk dikendarain. Kalau kalian keluar kota di tol yang panjang itu enak banget pakai ini. Walaupun dia 88 HP ya, kalau yang VTEC tuh dia 100 sekian, gue lupa 120 horsepower apa 110 horsepower. Kalau yang VTEC beda berapa, cuman menurut gue untuk dalam kota atau keluar kota ini yang IDSA itu udah cukup banget. Dan kelebihan IDSA itu lebih irit daripada VTEC. Jadi ini sih waktu kemarin gue pakai mudik, dia bisa 1:15 km. Tapi kalau dalam kota mungkin 1:10 atau 11. Tapi dari segi driver itu enak banget untuk dikendarai, fun to drive banget.
handlingnya enak, power steeringnya empuk, power steeringnya enteng, sorry. Akselerasinya mantep. Dari ngebut terus ngerem itu gimana tuh? Ada rasa-rasa. Nah, karena dia sudah ABS, jadi dia tidak dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bikin kita apa namanya. Kalau ngerem biasanya kalau belum ABS kan dia apa namanya? Kalau ngerem tuh kita maju ini kan ini gua rem nih. Tuh. Ya, lembut ya, soft ya gitu. ABS-nya Nggak ngagetin, Pak? nggak ngagetin, betul. Handlingnya enak banget ini. Kecepatan 100 pun nggak berasa, benar-benar stabil. Suara mesin nggak ada, suara dari luar juga tidak, hampir nggak kedengeran. Road noise dikit dia ada sih, road noise-nya masuk ke kabin. Tapi secara keseluruhan ini mobil nyaman banget, masih sangat layak untuk digunakan walaupun mobil tahun 2006. Dibandingin LCGC mungkin ini lebih boros, tapi ini lebih nyaman, tenaganya lebih oke. Dan kemarin itu gue bawa ke mudik itu sekitar 650 km dan tidak ada masalah sama sekali. Justru karena 1500 cc ini ngebantu kalau lu di tanjakan yang curam. Karena gue kemarin lewat Lembang, itu jalurnya benar-benar curam banget dan ini nggak ada masalah sama sekali untuk menghadapi curamnya tanjakannya. Ini enak banget sih. Mungkin kalau 1000 cc dia untuk nanjak dia agak effort ya, mungkin ya penumpangnya harus turun. Kalau jalan rusak nih, Pak. Nah, jalan rusak. Nih kita coba gimana ininya, apa namanya? Tuh. Masih enak ya. Kaki-kaki juga masih senyap, nggak ada bunyi gluduk-gluduk. Memang dirawat banget sama ownernya yang sebelumnya untuk mesin dan kaki-kaki. Ya tapi PR-nya itu sih, PR-nya cuma di eksterior. Untuk ngecat sih estimasi gue nggak nyampe 1 juta ya kayaknya. Semoga. Ya nggak sampai sih. Ini sedikit-sedikit doang. Nyaman banget ya. Paling sih bukan minus, ini kekurangannya adalah blind spotnya. Ini cukup gede ya. Jadi kalau lu mau belok kiri atau kanan, kalau gue sih harus agak maju dikit untuk ngelihat apakah ada mobil, apakah ada kendaraan lain dari sisi sebelah kiri atau kanan. Blind spotnya lumayan besar, tapi ini tidak masalah sih. Dan salah satu kelebihan sedan lagi adalah untuk barangnya, untuk apa namanya, bagasinya itu gede banget untuk Honda City ini. Jadi beda sama hatchback mungkin dia bagasinya kecil dan kalau lu bawa barang banyak bisa apa namanya, untuk kursi penumpang lu bisa taruh barang. Nah kalau ini kan karena dia memang bagasinya udah besar, jadi untuk penumpang tidak terganggu ya. Nanti kita coba lihat bagasi belakang. Nah ini nih Pak nih, ini jalan dari dulu gini-gini nih Pak nih, dari terakhir kita syuting nih Pak, masih begini nih Pak. Ini gimana nih? Jadi laporkan aja. Tolonglah ini Kita ini Pemprov dibantulah dia buat benerin jalannya. ini sama tuh Honda City gitu. Nah ini kalau tikungan gini nih Pak. Nah tikungan ini nih. Nah lihat nih, ini nih kalau gua nggak begini ya sebelah situ nggak kelihatan. Blind spotnya lumayan besar. Tapi sih itu nggak masalah sih. Itu cuma butuh ini aja. Kan ini memang didesainnya bukan mobil yang low cost ya. Jadi memang build quality-nya bagus. Tapi sedan gini moncongnya kelihatan Pak, jadi Pak. Ya, itu feeling sih. Ya, kelihatan bisa. Ya kalau yang yang sering bawa sedan sih nggak masalah. Jauh ya. Ini juga sun visor ya nih. Sun
sininya juga sebenarnya ada kacanya. Sebenarnya bisa gini nih. Nah, macet guys, gang kecil guys, bukan gang kecil, jalannya emang kecil. Ini ada ini nih Om Yudi nih. Yudi untuk penumpang yang di belakang. sebagai penumpang gimana rasanya pakai Nyaman Honda ya. City? Di Yogyakarta dia cukup rebah, jadi nggak terlalu tegak kuat. Jadi kalau perjalanan agak jauh cukup apa ya? Betul, setuju. Nggak bikin capek lah. Terus juga ini bahannya bludru ya, jadi emang. Nah itu sama. Aduh itu emang nikmat. Gua setuju banget tuh. Dibanding kita pakai kulit sintetis, mendingan bludru aja deh. Mantap. Sampai ke sini ya, sampai ke bagian tangan juga ini masih ada bludrunya, jadi tangannya masih nyaman gitu, nempel gitu. Setuju gue. Itu luar biasa lah City tahun ini. 2005 ya. Nah, sebenarnya 2003 pun dia dari City generasi sebelum juga 2003 malah dia udah bludru. 2003 itu ya udah City generasi sebelum ini juga dia udah bludru. Untuk interior sih sama Honda City sebelumnya sih generasi sebelumnya sama. Yang 2003 sampai 2005. Sama Jazz dia sama. Untuk bentuk interiornya sama Honda Jazz, tapi eksteriornya beda kalau yang tahun ini. Jadi memang untuk sisi driver nyaman, sisi penumpang pun nyaman. Memang bukan mobil yang low cost ya guys, beda sama mobil yang LCGC. Jadi balik lagi kalian ya, apa yang mau kalian beli mobil itu, apa yang mau kalian cari. Apakah tahun muda yang harganya terjangkau bisa kalian beli LCGC? Apakah keiritannya? Apakah perlu kenyamanannya? Nah kalau kalian nyari mobil yang tidak terlalu, yang budgetnya masih di bawah under 80, yang nyaman, yang cc-nya di atas 1000, ini salah satu pilihannya. Dia kompetitornya sama Vios ya, Toyota Vios sama Baleno. Baleno kan ada yang itu, ada yang sedan ya. Tapi sih menurut gue kelebihan Honda City itu dari kompetitor yang lainnya memang ini sih, fun to drive nya. Sisi drivernya dia lebih oke dibandingkan kompetitor lainnya. Tapi itu balik lagi ke selera kalian, selera dan budget kalian. Dari segi desainnya Honda City itu masih futuristik kalau menurut gue, masih oke lah sampai tahun 2023 ini. Dibandingin Suzuki Baleno 2005 yang sebelum ini ya, sebelum Baleno yang itu, sebelum Baleno sedan Baleno yang ini desainnya lebih oke sih. Awas lu bang. Nah ini kita coba belokan tajam ya, belokan tajam. Untuk radius putarnya menurut gue ini agak oversteer itu dia agak melebar ya. Tidak sepatah mobil-mobil hatchback karena sedan ya. Jadi kalau memang U-turn lu mungkin harus butuh maju terus mundur lagi. Radius putarnya dia agak melebar. Oversteer ya itu ya bahasanya. Nah guys, itu dia review kita dan test drive kita untuk Honda City 2006 tipe IDSI. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di _p.official. Oke guys, segitu dulu video dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.